Perkenalkan, nama saya Putra Ibrahimovic. Saya akan menjelaskan tentang graf dan pohon dalam kehidupan sehari-hari. Definisi graf. Graf merupakan representasi dari suatu permasalahan dengan menggunakan objek berupa lingkaran, simpul atau node, di mana setiap lingkaran tersebut dapat terhubung dengan satu sama lain menggunakan sekumpulan garis, sisi, atau edge. Graf didefinisikan sebagai pasangan himpunan V, E, yang dalam hal ini V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul, vertikal atau node, sama dengan V1, V2, V3, dan seterusnya. Dan E himpunan sisi, edge, atau arc, yang menghubungkan sepasang simpul E1, E2, E3, dan seterusnya, atau dapat ditulis dengan notasi G sama dengan VE. Contohnya, misalnya seseorang ingin menggambarkan diagram hubungan relasi kerja seseorang pimpinan dengan staf-stafnya, maka sang pimpinan dapat dijadikan suatu objek diskrit, simpul, atau vertex, demikian juga staf-stafnya, dan akan terdapat sisi-sisi edges yang menghubungkan satu dan lainnya untuk menggambarkan hubungan relationship antara objek-objek simpul tadi, seperti terlihat pada gambar di bawah, di mana seorang pimpinan membawahi staf satu dan staf 2 dibawahi oleh staf 1. Jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, graf sederhana. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Sudah terlihat. Graf tak sederhana. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis. Yang pertama, graf tak berarah. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. Dua buah graf di slide sebelumnya adalah graf tak berarah. Kedua, graf berarah. Graf yang di setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. Terlihat pada gambar, di setiap garis diberikan sisi arah petunjuk kemana itu menujunya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, graf sederhana bisa kita lihat di rute perjalanan antar kota. Misalnya kota A, B, C, D, E. Rute perjalanan A ke B, B ke C, C ke D, A ke D, D ke E. Graf sederhana ini menggambarkan jaringan rute sisi jika ada perjalanan langsung tanpa ada rute berulang, atau perjalanannya kembali ke kota yang sama atau loop. Graf sederhana, simpulnya A, B, C, D, E. Sisi A, B, B, C, C, D, A, dan D, dan D, E. Graf tak sederhana bisa kita lihat pada jaringan listrik perumahan. Terus, graf tak berarah bisa kita temui pada jaringan jalan dua arah. Penjelasannya, jalan raya atau jalan antar kota yang bisa dilalui dua arah dapat dipresentasikan sebagai graf tak berarah. Graf berarah seperti contoh resep masakan. Tahapan memasak dapat dipresentasikan sebagai graf berarah. Contoh memotong bahan, kemudian memasak bahan, kemudian menyajikan. Simpulnya adalah langkah memasak dan sisi berarah ketergantungan antar langkah. Representasi graf. Matrik ketetanggaan, adjacency matrik. Matrik ketetanggaan dari sebuah graf mengacu pada keterurutan dari simpul. Matrik yang ketetanggaan merupakan graf sederhana yang simetris. Dinamakan juga matrik 0, 1.
AIJ matriks 1 jika simpul I dan J bertetangga. Matriks 0 jika simpul I dan J tidak bertetangga. Bisa dilihat simpul 1 dan 2 bertetangga dan simpul 1 dan 3 juga bertetangga. Dan tertulis pada tabel 1 dan 1, 0 artinya tidak bertetangga. Dan 1 dan 2, 1, 1 dan 3, 1 yang artinya simpul bertetangga. Kemudian matrik bersisian. Matrik bersisian menyatakan kebersisian simpul dengan sisi. Baris menunjukkan label simpul, sementara kolom menunjukkan label sisinya. Gambar menunjukkan representasi dari dalam bentuk matrik bersisian. Bisa dilihat matriks 1 bersimpul dengan E1 dan di situ sama dengan 1 dan bersimpul dengan E2 sama dengan 1 bersimpul kemudian 0 yang artinya tidak bersimpul dengan E3, kemudian 1 artinya bersimpul dengan E4 dan 1 E5 sama dengan 0 yang artinya tidak bersimpulan, tidak bersisian. Seranai ketetanggaan. Seranai ketetanggaan mengenumerasi simpul-simpul yang bertetangga dengan setiap simpul di dalam graf. Contohnya dari senarai ketetanggaan. Contoh penerapan representasi graf matrik ketetanggaan. Contoh penerapan pada algoritma. Misalkan kita ingin mencari tetangga dari simpul A menggunakan matrik ketetanggaan berdasarkan matrik di atas. A terhubung dengan B dan C, jadi tetangga A adalah B dan C. Jika ingin mencari apakah ada jalur dari simpul A ke simpul D, kita akan melihat elemen M1 dan 4 yang bernilai 0. Ini berarti tidak ada jalur langsung dari A. Bisa dilihat pada tabel. Elemen pada baris dan kolom pertama A dan A terhubung dengan B dan C, sehingga matrik pada 0,1 dan 0,2 bernilai 1. Pada baris kedua, B terhubung dengan A dan D, sehingga matrik pada 1,0 dan 1,3 bernilai 1. Demikian pula untuk simpul lainnya. Contoh penerapan representasi graf matrik berisian. Contoh pemrosesan gambar. Dalam gambar digital, matrik digunakan untuk merepresentasikan gambar. Setiap elemen dalam matrik berisikan nilai intensitas piksel. Kemudian contoh penerapan representasi graf senarai ketetanggaan. Contohnya di jaringan sosial. Pada platform seperti Facebook atau Instagram, penggunaan direpresentasikan sebagai simpul dan hubungan pertemanan atau pengikut direpresentasikan sebagai sisi. Graf simpul sama dengan pengguna, sisi sama dengan hubungan pertemanan. Senarai ketetanggaan, setiap simpul atau pengguna menyimpan daftar teman mereka. Kemudian kita akan membahas definisi pohon. Tree atau pohon merupakan struktur data yang tidak linear, non-linear yang digunakan terutama untuk merepresentasikan hubungan data yang bersifat hierarkis antara elemen-elemennya. Definisi tree, kumpulan elemen yang salah satu elemennya disebut dengan root, akar, dan sisa elemen yang lain disebut sebagai simpul, node atau vertex, yang terpecah menjadi sejumlah himpunan yang tidak saling berhubungan satu sama lain yang disebut subtree atau cabang. Karakteristik pohon mempunyai simpul khusus yang disebut root. Jika simpul tersebut memiliki derajat keluar lebih besar sama dengan 0 dan derajat masuk sama dengan 0. Mempunyai simpul yang disebut sebagai daun atau leaf. Jika simpul tersebut
berderajat keluar sama dengan 0 dan berderajat masuk sama dengan 1. Terhubung semua simpul dalam pohon saling terhubung tanpa ada simpul yang terisolasi. Tipe pohon dapat dibedakan berdasarkan struktur atau jenisnya seperti pohon biner, pohon AVL, pohon merah, hitam, dan lain-lain. Sifat-sifat pohon tree tidak memiliki siklus. Pohon adalah graf bebas siklus, analitik graf, tidak ada lintasan tertutup yang dapat dibuat dengan simpul dan sisi di pohon. Sifat rekursif. Setiap pohon dengan lebih dari satu simpul memiliki setidaknya satu simpul daun, simpul dengan derajat 1. Jika simpul daun hilangkan, struktur yang tersisa tetap merupakan pohon. Kedua, akar pohon. Dalam pohon berakar rooted tree, satu simpul ditentukan sebagai akar pohon. Setiap simpul lain memiliki tepat satu induk parent kecuali akar. Pohon ini memiliki hubungan anak, child, dan induk. Tingkat jarak dari akar ke simpul tertentu dalam pohon. Kedalaman tingkat maksimal dalam pohon. Ini digunakan untuk mengukur posisi relatif simpul dalam struktur hierarki. Subpohon, subtree. Setiap simpul dalam pohon dapat dianggap sebagai akar dari subpohon yang meliputi simpul-simpul yang merupakan turunannya. Contoh penerapannya bisa kita lihat pada struktur directory file system. Pohon digunakan untuk menggambarkan struktur folder dalam file system. Setiap folder atau node dapat memiliki subfolder atau file anak yang dapat berlanjut ke subfolder berikutnya. Misalkan root memiliki anak dokumen dan download, dan dokumen memiliki anak lagi work dan personal. Kemudian binary search tree atau BST. BST adalah jenis pohon biner yang memiliki aturan bahwa nilai anak kiri selalu lebih kecil daripada nilai induk dan nilai anak kanan selalu lebih besar daripada nilai induk. BST digunakan dalam pencarian, penyisipan, dan penghapusan data secara efisien. Contoh 10 dan bagian kirinya 5 karena harus lebih kecil daripada induk, dan bagian kanan 20 karena harus lebih besar daripada induk. Dan memecah lagi dan kemudian turun lagi. Kemudian pohon keputusan, decision tree, dan terakhir tree, prefix tree. Sekian, terima kasih.